Nah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita pertemuan pertama ya di perkuliahan zaman komputer. Nah, untuk hari ini jadi hari pertama ya. Hari pertama kita kuliah ya tanggal Ya Pak. Februari. Ya. Nah, sebelumnya pernah kuliah online seperti ini ya. Jadi udah terbiasa kan ya. Jadi udah agak aneh lagi ya. Nah, jadi untuk perkuliahan zaman komputer kita sepakati dulu nih sebelum perkuliahan kedua ya sampai selanjutnya. Nah, kita ingin menggunakan Zoom seperti ini apa misalkan Bapak buat video penjelasan kemudian simpan di Aidu apa gimana? Enaknya gimana nih? Video, Pak. Ya? Ya Pak, video aja. Oh, dibuat video aja. Terus taruh di Aidu. Nah, yang mau video alasannya kenapa? Fleksibel, Pak, waktunya. Oh, gitu. Ya. Terus ada yang mau Zoom nggak? Nggak ada. Nah, ya udah nanti untuk pertemuan kedua dan selanjutnya nanti Bapak akan buatkan video ya, video nanti Bapak upload di YouTube. Nah, kemudian dimasukkan di Aidu ya. Dimasukkan di Aidu. Nah, nanti kamu bisa mengakses di Aidu tersebut. Nah, udah itu belum? Udah apa? Di Aidu-nya udah punya belum? Enroll. Udah, Pak. Udah Pak, udah. Udah ya. Sudah, Pak. Semua. Nah, kalau yang belum masuk silakan masuk dengan kodenya ya, kode Aidu yang sudah saya kirim di WA group ya. Sebenarnya ini masih banyak yang belum masuk ya. Belum masuk di Aidu. Baru beberapa orang nih. Ini baru 9 ya. Ini sedangkan 20 lebih mahasiswa jumlahnya. 20 lebih. Cuma ini baru masuk sedikit ya. Belum 50% juga belum. Jadi sampai 10 atau 11 orang juga belum. Nah, nanti Saya barusan udah enroll tuh, Pak. baru enroll ya. Nah, nanti ketika mau mengakses tentunya di materi ya, di pelajaran nanti bisa dibuka materi dan absen. Ya. Tentunya absen itu sudah ada dari kampus ya absennya, jadi sudah online. Jadi harap minimal ibaratnya kan UTS misalkan 7 pertemuan ya, 7 pertemuan. Dan minimal 6 pertemuan hadir. Ya. Khawatir nanti tidak bisa mengikuti UTS. Ya, kalau tidak bisa mengikuti UTS ya itu berarti resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Oke, Pak. Absennya tuh ada pasportnya apa ya, Pak ya? Ya, passwordnya sesuai dengan pertemuan. Nah, kalau sekarang berarti pertemuan 1. Ya, kalau mau absen silakan absen ada di Aidu ya, udah saya masukkan yaitu. Ini cuma yang. Jadi untuk absen maksimal 5 menit sebelum mata kuliah selesai. Kalau sudah absen. Oh, oke, Pak. Ya. Kalau sudah selesai di situ absen, nanti kan saya langsung menginput ya. Nah, itu udah nanti terkunci gitu. Terkunci secara otomatis gitu. Jadi paling lambat 5 menit sebelum perkuliahan selesai. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum melanjut ke materi,
Nah, harus kenal ya terlebih dahulu. Eh, nama Bapak Pak Ajay Supriyadi. Pak Ajay Supriyadi. Mungkin udah ada yang pernah ikuti mata kuliah saya sebelumnya. Udah Pak, Sudah pernah di mata kuliah apa? pemrograman terstruktur Pak. Terstruktur. Udah lama banget itu mah ya. Waktu masih bisa tatap muka sepertinya ya. Baru kemarin Pak. Baru kemarin. Oh ya dah kita ya kadang perkuliahannya gonta-ganti ya tentang waktu dulu ada yang sudah ada yang baru kemarin gitu. Nah untuk di sini alamat saya tinggal di daerah Batu Ceper. Nah, kalau misalkan mau kirim email, nanti misalkan terkadang ada tugas keterlambatan atau tugas eh, tertentu ya bisa kirim email. Nah di sini nama email saya ajay.supriyadi@harja.info. Nah, kemudian untuk cara pengiriman tugas. Nah, di sini harus diperhatikan, nah, di tugas dikirim tentunya di AIDO ya. Harus di AIDO, Learning Education. Jadi tidak menggunakan email. Kecuali nanti kalau ada yang perlu lewat email ya. Tapi untuk ibaratnya defaultnya yang pastinya harus di AIDO. Nah, kemudian pengiriman tugas tidak boleh terlambat. Nah, biasanya saya untuk memberikan tugas 1 minggu ya deadline-nya biasanya. Misalkan hari ini Senin, nanti terakhir Senin kembali ya, Senin kembali baru bisa paling terakhir ya. 1 minggu biasanya saya mengirimkan. Kalau sudah terlambat berarti tidak ada toleransi lagi karena udah panjang. Nah untuk jawabannya bisa dibuat di Rinpo dokumen gitu, atau Google Doc ya, Google Doc. Nah kamu buat di Google Doc dan kemudian linknya bisa dimasukkan di Aido ya, lewat linknya saja. Tapi harus pastikan linknya itu udah di share ya. Sekarang ada link yang nggak bisa dibuka gitu, jadi nggak di share. Jadi kadang-kadang ya, bermasalah di situ. Jadi saya tidak bisa melihat tugasnya dan tidak bisa memberikan nilai. Nah kemudian perhatikan kembali untuk kontrak penilaian. Nah di sini, nah yang pertama untuk kehadiran 10%, ya memang masih sedikit ya 10%. Nah tapi 10% ini bisa membantu kamu ya apabila kamu kekurangan di sini. Ya. Kalau kekurangan 10% bisa jadi 80%, jadi bisa fleksibel ya. Ya, 10% itu bisa fleksibel. Kalau di sini kekurangan, terus kamu rajin, ya bisa dibantu. Nah, kemudian tugas atau kuis 25%. Kemudian UTS 25 dan UAS 40. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau tidak mengerjakan salah satu, ya berarti kemungkinan nilainya bisa C. Misalkan kamu tidak ikuti UTS, nah itu maksimal C plus kalaupun nilai UASnya bagus. Jadi yang 4 ini harus diperhatikan. Pokoknya absensi untuk minimal ya 6 ya harus hadir. Ini khawatir nanti tidak bisa mengikuti UTS ataupun UAS. Ada yang pertanyakan terlebih dahulu mengenai kontrak kuliah, kontrak penilaian? Sudah setuju? Nah, kemudian kita langsung ke materi. Nah, di sini kita pengenalan terlebih dahulu ya, pengenalan mengenai security komputer. Jadi di sini ada security itu berarti segala sesuatu yang menyangkut keamanan. Apam itu security, itu ya, keamanan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut keamanan itu security. Nah, di sini yang akan dibahas bukan security keamanan di kantor. Di sini akan dibahas security keamanan komputer. Nah, komputer itu apa?
Nah, jadi komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja otomatis dengan aturan tertentu. Nah, kalau sekarang sebenarnya di era digital, ya, di era revolusi industri 4.0 sekarang ini bukan hanya komputer yang harus diamankan. Jadi kita juga memerlukan bagaimana cara mengamankan per handphone, itu ya. Karena sekarang itu orang itu sering menggunakan handphone ya, ketimbang di komputer. Karena rata-rata sekarang itu untuk aplikasi layanan baik bank ataupun aplikasi ya segala macam sudah ada di handphone. Nah, jadi kita memerlukan untuk pengamanan itu bukan hanya komputer, berarti dengan handphone juga. Nah, di sini untuk security komputer itu adalah segala sesuatu yang menyangkut keamanan bagi sistem, keamanan bagi sistem komputer. Nah, untuk sistem komputer terbagi 3 elemen. Yang pertama ada hardware atau disebut perangkat lunak, perangkat keras. Nah, jadi hardware itu ibaratnya yang bisa kita sentuh, ya. Yang bisa kita sentuh itu disebut dengan hardware. Nah, kemudian ada lagi software. Nah, software itu perangkat lunak. Nah, jadi software itu merupakan program yang dijalankan oleh komputer. Gitu. Jadi komputer dan software itu saling keterkaitan. Jadi kalau diibaratkan dalam manusia, kalau hardware itu tubuh kita, badan kita, tangan, kaki, kepala, badan gitu ya. Nah, kalau software itu berarti otak kita, pikiran kita itu software. Jadi harus ada dua-duanya. Nah, kalau salah satu nggak ada, jadi tidak bisa digunakan. Nah, kemudian yang ketiga ada brainware. Nah, brainware itu sumber daya manusia. Jadi yang menggunakan komputer itu brainware manusia. Jadi kita yang sebagai brainware. Nah, jadi ini ketiga ini saling keterkaitan. Jadi elemen sistem komputer. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada salah satu ya, jadi tidak berfungsi ya elemen komputer ini. Nah, kemudian filosofi dasar pemikiran zaman komputer itu jadi agar mengamankan sistem komputer dengan benar. Nah, maka kita harus mengetahui karakteristik pengganggu yang akan mendatanginya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang IT security gitu, jadi keamanan komputer, nah tentunya kita harus tahu bagaimana seorang pencuri atau seorang penjahat melakukan kejahatan. Gitu. Nah, ibaratnya seorang polisi. Nah, polisi itu tentunya dia akan belajar bagaimana seorang penjahat melakukan kejahatan. Atau misalkan dia bisa membedakan bagaimana orang bunuh diri dan orang dibunuh. Gitu. Nah, jadi sama. Kita ibaratnya sebagai IT security, namanya. Jadi harus tahu bagaimana orang cara hacking, cara crack, jadi cara mencuri, cara membobol, cara merusak. Gitu. Kalau kita tidak tahu orang merusak ya bagaimana, kita akan mengantisipasi. Gitu. Nah, di sini keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Nah, di sini pertama ada information based society. Nah, jadi menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. Nah, jadi informasi itu sangat penting ya, sangat dibutuhkan. Gitu. Nah, seperti halnya data-data informasi kita itu sangat berharga ya. Jadi makanya bagaimana kita harus menjaga informasi. Nah, kalau informasi kita bocor, nah jadi kemungkinan
punya data kita bisa dicuri orang lain, bisa digunakan orang lain. Misalkan data-data kita ternyata dipakai untuk pinjaman online. Nah, kita nggak tahu menahu, kita tidak pernah meminjam uang secara online, tahu-tahu ada penagihan. Gitu. Nah, makanya bagaimana data itu harus diamankan. Gitu. Jadi komputer itu bagaimana harus diamankan. Jadi jangan sampai komputer itu mudah untuk dibobol sama pencuri, apalagi perusahaan. Nah, kalau perusahaan udah datanya hilang, dicuri, ya udah nunggu aja ke kerugiannya besar gitu. Nah, data itu di perusahaan itu sangat dijaga ya, data konsumen, data pelanggan ya. Seperti halnya misalkan dulu pernah Facebook ya, sempat ada berita Facebook ya, bocor ke pihak ketiga datanya. Nah, sehingga akhirnya banyak pengguna Facebook itu untuk menghapus akunnya, gitu, datanya. Gitu. Nah, seperti berita-berita beberapa bulan sebelumnya kan WhatsApp ya, WhatsApp itu akan menghubungkan datanya ke Facebook. Ya. Dengan adanya seperti itu, jadi banyak orang khawatir datanya hilang, datanya rusak, gitu ya. Datanya ada yang mencuri, makanya banyak pengguna WhatsApp yang berhenti, gitu ya, yang menghapus akunnya. Nah, kemudian yang untuk keamanan komputer itu dibutuhkan karena infrastruktur jaringan. Nah, infrastruktur jaringan itu seperti halnya LAN dan internet. Ini memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan. Nah, jadi sekarang itu informasi itu sudah hitungan detik ya, hitungan menit itu sudah bisa tersebar. Gitu. Jadi dengan adanya internet, gitu. Jadi kita bisa komunikasi dengan orang luar negeri. Gitu. Sekarang kan lagi viral kan ya, orang-orang itu komunikasi lewat Ome TV, gitu ya. Nah, kita bisa komunikasi dengan hitungan detik. Nah, tapi dengan komunikasi dengan orang luar itu, nah kita harus bisa mengamankan komputer kita. Gitu. Jangan sampai dengan kita komunikasi dengan orang, nah justru data kita bisa dijebol. Gitu. Sebenarnya kalau mungkin kalau data pribadi, kalau yang tidak terlalu privasi atau kita terlalu penting gitu ya, mungkin oke lah. Tapi mungkin kalau data-data misalkan seperti halnya internet banking ya, atau mobile banking, kalau umpama dicuri sama orang, udah habis uang kita. Jadi harus bisa mengamankan. Jadi kenapa dibutuhkan? Karena untuk menjaga data. Data itu sangat berharga. Nah, kemudian kejahatan komputer semakin meningkat. Nah, jadi semakin berkembang, semakin maju, tentunya kejahatan itu ya semakin meningkat. Gitu. Nah, sekarang kejahatan itu banyak di bidang IT. Nah, makanya sekarang itu banyak dicari bukan yang ibaratnya bukan yang membuat jaringan. Gitu. Jadi IT security sekarang banyak dicari. Nah, kenapa banyak dicari? Karena di sini banyak aplikasi yang menggunakan mobile, gitu. Menggunakan laptop, menggunakan komputer. Jadi banyak aplikasi bisnis yang berbasis TI ya. Nah, di sini ada online banking. Nah, jadi kalau online banking itu seperti mobile banking ya, kalau misalkan dicuri, hati-hati aja. Atau e-commerce. Nah, ketika kita berbelanja secara online, nah harus kita perhatikan tingkat security dari e-commerce tersebut.
bukan hanya kita melihat wah murah nih, banyak diskon, kan dilihat dari situ. Jadi untuk transaksi secara online itu dilihat juga dari segi keamanannya. Bagaimana cara dia dari aplikasi tersebut mengamankan, security-nya bagaimana. Kalau misalkan gampang gitu ya, hanya segala macamnya kemungkinan nih bakal bocor ya. Kita harus berhati-hati karena dengan kita bertransaksi online, nah seperti halnya kita menggadaikan diri kita sendiri. Suatu saat data kita bisa hilang. Nah, dengan transaksi e-commerce kan ada ibaratnya seperti sesnya ya, ibaratnya sejarah kita bertransaksi. Nah di situ kadang ada aplikasi yang menyimpan password, menyimpan track kita ketika bertransaksi. Nah jadi itu harus perhatikan. Jadi akan meningkat karena ya itu. Jadi orang itu berusaha untuk mencuri data nasabah, data customer. Nah kemudian sentralisasi server. Nah sentralisasi server berarti server itu sudah dipusatkan. Nah kalau sekarang server sudah terpusat, nah berarti si pencuri itu dia bisa masuk ke server dan bisa mencuri atau mengedit data tersebut. Nah kemudian kejahatan komputer semakin meningkat karena transisi dari single vendor ke multi vendor. Nah, jadi yang awalnya cuma vendor, nah tapi sekarang bisa banyak vendornya. Jadi vendor itu ibaratnya perusahaan penyedia ya. Nah, jadi yang dulu kita hanya satu sekarang banyak. Nah meningkatnya kemampuan pemakai atau user. Nah jadi kemampuan user sekarang itu udah sangat meningkat. Jadi dengan mudahnya mengakses informasi, dengan mudahnya mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, nah tentunya akan meningkatkan kemampuan si pemakai atau user. Gitu ya. Nah kalau sekarang ya maafnya anak SD aja udah bisa main carding. Jadi anak SD aja bisa dia belanja online menggunakan kartu punya orang lain. Gitu. Dia pelajari segala macam. Gitu. Dari awalnya seperti halnya yang ada ya, yang walaupun dia hanya masih madrasah, gitu, sekolahnya masih di madrasah, tapi dia memiliki kemampuan hacker yang tinggi gitu ya. Bahkan situs NASA dia bobol. Nah, jadi meningkatnya kemampuan dia itu bukan dari diajarkan oleh seorang gurunya. Ternyata di sekolahannya itu dia tidak diajarkan komputer. Tapi kenapa kemampuannya dia itu meningkat? Karena dia mempelajari melalui media internet. Sekarang sebenarnya walaupun belajar online, nah kamu itu kalian ya bisa meningkatkan kemampuan jika berusaha atau bekerja keras mempelajari. Sekarang YouTube tutorial banyak gitu ya. Jadi kalau kamu ingin menguasai aplikasi nggak usah kursus lagi, ya kalau buka aja di YouTube, buka di Google ada, semua ada, semua tersedia. Nah kemudian yang berikutnya semakin kompleksnya sistem yang digunakan. Nah, jadi semakin besarnya software program yang digunakan. Nah, karena semakin kompleks, semakin meningkat, nah kemungkinan celah-celah untuk masuk seorang pencuri ini ya, tentunya akan tersedia gitu ya. Oke. Makanya perusahaan-perusahaan e-commerce itu memiliki banyak pegawai yang IT security dalam untuk keamanan. Karena dengan server terpusat gitu ya, servernya yang besar, nah
kemudian meningkatnya itu karena berhubungan dengan internet. Nah, jadi karena berhubungan internet itu kita bisa berkomunikasi seluruh dunia, di luar negeri, di semua negara gitu. Bahkan kita bisa ibaratnya walaupun tinggal di Indonesia seolah-olah kita tinggal di Amerika gitu. Sudah pernah ada yang menggunakan VPN? Ada nggak yang pernah menggunakan VPN? Misalkan untuk main Ome TV atau main apa, pernah nggak? VPN? Suban, Pak. Ya? Suban pernah, Pak. Bukan pernah. Ahmad Suban. Iya. Omegle juga pernah, Pak. Omegle, Pak, dia, Pak. Saya, kalau main VPN itu kita harus benar-benar aman ya. Aduh, waktunya udah mau habis nih ya. Iya, Pak, mau habis, Pak. Ya sampai di sini dulu ya karena terbatas waktunya cuma 40 menit ya. Untuk Nggak lanjut lagi, Pak. ya untuk yang kurangnya nanti bisa Baik, Pak. Terima kasih, Pak. bisa mencari ya di internet di media apapun ya. Oh, baik, Pak. Yang untuk absen jangan lupa ya, absen udah ada di Aido gitu ya. Dan nanti Siap, untuk Pak. Udah, Pak. berikutnya saya langsung aja di Aido ya upload video. Oh ya, Pak, ya, Pak, ya, ya, Pak. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Kode absen, Pak, kode absen. Pertemuan satu, pokoknya Kode absen pertemuan satu. dari berdasarkan Nggak pakai spasi. huruf kecil semua pertemuan satu. Nggak pakai spasi, Pak. Ya, pertemuan satu huruf kecil semua. Nah, kalau mau main PPN jangan lupa di setting WR-nya ya, WR.net. Itu ya. Jadi Biar apa tuh, Pak? kalau pakai WR.net kita sistem di komputer kita itu sama seperti halnya di PPN-nya. Ya, misalkan kita di luar negeri. Nah, Ya. kalau misalkan menggunakan WR, nanti di situ ada di sistemnya itu akan diberitahu. Bisa contohkannya sebentar ya. Coba WR.net. Boleh, Pak, boleh, Pak. WR. Biar main Ome TV. WR.net ya. Nah, kalau nggak pakai WR.net, kita gampang dideteknya. Tapi kalau pakai WR.net, kalau pakai WR, kita nggak bisa kedetek. Maksudnya kayak hal pribadi kita nggak detek gitu, Pak. Bagaimana? Sistem kita, nih, WR, Oh, WR.net nih, ini. Nah, jadi ketika berselancar aman. Jadi IP kita itu misalkan VPN-nya Amerika, nah IP sama DNS-nya sama. Nah, di sini nih. Nah, kalau misalkan kamu pakai IP-nya dari mana? Nah, ini kan IP Indonesia karena nggak pakai VPN. Nah, DNS-nya Indonesia. Nah, di sini kan proxy anonymous blacklist-nya no ya, berarti aman ini. Ini berarti sesuai. Nah, dicek juga di bawah di sini. Nah, ini harus sama. Kalau di sini warnanya merah, nah berarti nanti kita bisa didetek, bisa ketahuan. Nah, kalau udah hijau seperti ini, hijau, nah berarti aman. Nah, di sini pastikan kalau pakai VPN 100% di sini ya. Ini sama, ini sama. Gitu ya. ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, tip aja kalau kamu belajar pakai VPN ya, dicek dulu pakai WR.net gitu, biar nggak bermasalah. Nah, sampai sini pertemuan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum. Amin, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak, warahmatullahi wabarakatuh.